Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Tia Windiani, SIKOM, MIKOM, dan yang terhormat para guru, staf sekolah, orang tua, dan yang terpenting siswa-siswi SMK Garut. Perkenalkan, nama saya Yuda Budiman sebagai pembawa materi hari ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini dengan rahmat dan karunia-Nya. Sebagai pembawa materi ini, saya merasa sangat senang dan terhormat dapat menyampaikan pidato ini di hadapan Anda semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi, yaitu bahaya narkoba di kalangan remaja dan anak-anak. Yang pertama, apa itu narkoba? Kita pasti pernah mendengar yang namanya narkoba. Narkoba adalah zat kimia atau obat yang terbuat dari tanaman atau non-tanaman, sintetis atau semi-sintetis. Jika digunakan secara berlebihan atau tidak teratur, dapat mengubah kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Apabila disalahgunakan, narkoba sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1. Jenis narkotika golongan 1 ada seperti ganja, opium, dan tanaman kokain, yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 2. Sementara itu, untuk narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfedonina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Dan yang terakhir, golongan 3. Yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti terapi. Selanjutnya, narkotika terbagi menjadi 2 jenis, yaitu narkotika jenis sintetis dan semi-sintetis. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan juga penelitian. Contoh dari narkotika ini bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contoh dari narkotika jenis ini adalah morfin, heroin, kodein, dan lain sebagainya. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak dan kalangan remaja. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, kardiovaskuler, infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit dermatologis, penanganan bekas suntikan, dan alergi. Yang keempat, gangguan pada paru-paru pulmoner, penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernapas, pergeseran jaringan paru-paru, dan pengumpulan benda asing yang terhirup. Yang terakhir, yang kelima, dapat terinfeksi virus HIV atau AIDS akibat pemakaian jarum suntik secara bersama-sama. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), hasil dari penelitian beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial atau generasi muda hanya sebesar 20%. Dan sekarang meningkat menjadi 24% hingga 28%. Menurut data UNODC, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk dunia atau sekitar 5,6% dari penduduk dunia tentang usia 15-64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara itu, di Indonesia menurut data dari BNN, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi risiko besar bagi remaja, terutama di lingkungan pendidikan. Meskipun lokasi-lokasi ini seharusnya aman untuk siswa belajar dan berkembang, narkoba dapat menyusup dan membahayakan potensi remaja akan terdampak untuk masa depannya. Kita semua tahu, teman-teman, bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sangat serius di negara. Kita membaca atau mendengar tentang memburuknya kondisi generasi muda karena penyalahgunaan narkotika hampir setiap hari. Kita mendengar atau melihat di media cetak maupun elektronik. Menurut pemerintah, narkotika merupakan bahaya nasional yang harus diantisipasi dan diberantas oleh semua orang. Ini menyedarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membantu, mencegah, dan mengatasi masalah ini. Masa depan negara ini bergantung pada generasi muda yang merupakan peluang terbaiknya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus
memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong kaum muda menolak narkoba dan mencegah narkoba merusak masa depan kita. Meskipun narkoba menawarkan kenikmatan jangka pendek, ia meninggalkan penyesalan dan penderitaan yang berlangsung seumur hidup. Narkoba memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kesehatan, mental, dan fisik, menyebabkan keputusasaan, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Selain merusak otak, jantung, hati, dan ginjal, secara sosial mengkonsumsi narkoba dapat menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan atau putus sekolah dan memutuskan hubungan dengan teman dan keluarga. Stop narkoba, tolak narkoba. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.